Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah misteri. Dan apa kabar semuanya teman-teman? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Pusaka Pembawa Petaka. Dan cerita ini ditulis oleh Erwin Chandrawinata. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Pagi itu, kubawa secangkir teh ke halaman rumah sambil melihat keadaan dunia melalui ponsel pintarku. Tiba-tiba, "Des, mau ikut gak ke Gede Pangrango?" kata si Irfan mengirim pesan lewat WA kepada saya. Di situ saya menjawab, "Kapan? Sama siapa?" "Sabtu depan. Gue, Ferdi, sama Toyib, sama temannya lagi. Cariin ceweknya dong, biar gue ada temennya." "Oke, nanti gue coba ajak si Vika sama si Resti," jawab si Rifan lagi. Rifan dan Ferdi adalah teman sependakianku. Kami bertemu 3 tahun yang lalu ketika sama-sama ikut sebuah open trip ke Gunung Rinjani yang digagas oleh salah satu trip organizer yang bermarkas di Bandung. Dan sejak pertemuan itu, kami jadi sering melakukan pendakian bersama di beberapa gunung lainnya. Sedangkan si Toyib itu, aku belum tahu sama sekali. Mendengar namanya saja baru kali ini. Singkat cerita, Jumat malam, si Rifan, Ferdi, Toyib menjemputku ke rumah. Formasi kami masih tetap sama seperti yang Rifan katakan tempo hari. Aku adalah wanita satu-satunya dalam pendakian ini. "Bu, kami berangkat dulu ya," ucap si Rifan, dan yang lainnya berpamitan kepada ibuku. "Hati-hati anak, titip Desi," balas ibuku. Rifan pun menjawab, "Iya bu," sambil mengangkat tangan kanannya menirukan orang yang sedang hormat. Berlahan tapi pasti, mobil yang dikemudikan Toyib mulai melaju meninggalkan rumahku di kawasan Bandung Selatan. Awalnya, perjalanan kami lancar-lancar saja, namun saat kami akan memasuki daerah Cianjur, tepat saat mobil ini berada di sebuah jembatan besar, tiba-tiba saja mesin mobil kami mati. Kenapa Toy?" tanya si Rifan. "Habis bensin kali." Enggak kok. Sebelum berangkat udah gue isi full tank," jawab si Toyib sambil berusaha menghidupkan kembali mobilnya. "Jangan di tengah jalan gini, Toy. Ke pinggir dulu tuh, sana," saran si Ferdi setelah melihat Toyib yang beberapa kali gagal menghidupkan mesin mobilnya. Kuperhatikan jarak dari posisi kami untuk sampai di ujung jembatan ini tidak lebih dari 25 meter. Tidak terlalu jauh pikirku. Hitung-hitung pemanasan sebelum pendakian nanti. "Oke, 1, 2, 3. Ferdi memberi aba-aba. Dengan sekuat tenaga, kami pun mendorong mobil ini keluar dari jembatan untuk menepi. Perlahan-lahan roda mobil mulai melaju seirama dengan langkah kaki dan tenaga kami. Semakin lama mobil ini terasa semakin ringan. Bahkan kini kami mendorongnya dengan setengah berlari. "Gue kira dekat. Ternyata kalau lagi begini rasanya jauh ya," ucap si Irfan sedikit berteriak. Aku hanya tersenyum kecut mendengar ucapannya tersebut. Dan saat aku melihat ke depan, ternyata benar. Ujung jembatan ini masih terlihat sama seperti tadi. Kami hanya bergeser sedikit saja. "Aneh, perasaan
tadi ngedorong udah lumayan jauh ya, kataku dalam hati. Aku langsung menengok ke kanan dan ke kiri, entah untuk apa. Namun aku merasakan hawa di tempat ini kini berubah menjadi tidak enak. Perlu waktu sekitar 20 menit bagi kami untuk bisa sampai di ujung jembatan ini. Menurutku itu adalah waktu yang kurang sepadan untuk mendorong mobil di jalanan datar sejauh kurang lebih 25 meter. Aduh, untung gak ada kendaraan lain yang lewat, ucap si Rifan dengan nafas yang ngos-ngosan setelah kami menepi. Memang benar yang dikatakan oleh si Rifan itu. Semenjak mobil ini mati, aku tidak melihat ada satu kendaraan pun yang melintas. Padahal kondisinya belum terlalu malam. Kulihat jam masih menunjukkan pukul 10 kurang lah. Lalu si Thoyib kembali berusaha untuk menghidupkan mobil ini. Namun hasilnya masih tetap nihil. Mesin dan bensin pun tidak luput untuk kami periksa dan keduanya tidak ada masalah. Ngopi dulu lah, biar gak panik, kata si Ferdi, sambil beranjak menuju warung terpal yang masih dibuka di situ. Kami pun mengikutinya. Hei, mau pada kemana? Bapak penjaga warung menyapa kami. Mau naik gunung, Pak. Oh, camping. Ke gunung mana? Iya, Pak, ke Gunung Gede. Sekarang mah udah ramai yang camping ke sana. Dulu mah angker, Neng, sepi, ucap beliau yang ternyata dulunya pernah 2 kali mendaki ke sana. Setelah beliau mengetahui bahwa mobil kami mogok, beliau hanya berkata, "Udah biasa itu mah, nanti juga nyala lagi." Kami pun langsung mengerti maksud beliau tanpa harus menanyakan alasannya. Bismillah, Ferdi mencoba memutar kunci mobil, dan benar saja, mobil itu langsung menyala lagi. Alhamdulillah ya Allah, ucap kami hampir bebarengan. Kami pun berpamitan kepada bapak penjaga warung untuk melanjutkan perjalanan kami. Bapak itu hanya berpesan agar kami hati-hati. Setelah jauh meninggalkan jembatan tadi, tiba-tiba saja si Thoyib itu bertanya, "Kalian tadi lihat gak ada cewek di jembatan?" Aku, Rifan, dan Ferdi langsung saling berpandangan. "Lu serius, Toy?" tanya si Ferdi penasaran. "Serius lah, cewek itu ngeliatin kita terus. Gue rasa dia yang bikin mobil kita mogok ya kali," jawab si Thoyib dengan seriusnya. Anjir, untung gue gak lihat. Gue ngerasa anehnya tuh pas kita dorong mobil. Berasa gak nyampe-nyampe gitu, timpal si Rifan sambil tertawa kecil. Kalian ngeh gak sih kalau tadi itu selama kita dorong mobil gak ada kendaraan yang lewat sama sekali? Tanyaku kepada teman-temanku. Nah iya itu, kok tiba-tiba jadi sepi gitu? Ujar si Ferdi sedikit berteriak. Iya juga ya, perasaan tadi di sana sepi bener, kata si Rifan sambil manggut-manggut. Sepanjang sisa perjalanan itu kami habiskan dengan membahas keanehan-keanehan saat di jembatan tadi, hingga tak terasa akhirnya kami sampai di daerah Cipanas. Kami mampir sebentar di minimarket untuk melengkapi kekurangan logistik yang kami bawa. Kemudian segera menuju Cibodas. Setelah memarkirkan mobil, kami langsung menuju warung untuk beristirahat sambil ngopi-ngopi. Suasana di Cibodas belum terlalu ramai. Entah karena para pendaki lain sudah tertidur di dalam warung-warung yang ada di sini, atau memang karena masih terlalu malam. Kulihat jarum jam yang menempel di dinding warung itu masih menunjukkan ke angka 1. Masih terlalu lama untuk menuju ke pagi hari. Dan singkat cerita, pukul 10 pagi kami memulai pendakian melalui jalur Cibodas.
Trek berbatu yang tersusun rapi menyambut langkah demi langkah yang kami ayunkan dengan berlahan. "Mari Mbak, duluan Mbak." Sapaan hangat dari para pendaki lain seringkali terdengar saat mereka menyusul langkah kami yang lambat ini. "Istirahat dulu, Fer," pinta si Rifan saat kami mulai memasuki Rawa Denok 1. Ini adalah kali kesekian dia meminta istirahat. Sejak dari Rawa Gayonggong, entah kenapa sepertinya kaki dia mengalami masalah. "Lu kenapa sih? Tumben banget," tanya si Ferdi. "Gak tahu, kaki gue sakit banget. Kenapa ya?" ucap si Rifan sambil memijit kakinya sendiri. "Nih, pakai ini," kata si Toyib sambil menawarkan obat gosok yang dia ambil dari tasnya. Dengan telaten, Rifan mulai mengoleskan obat gosok itu ke kakinya secara merata. Sesekali ia mengurut dan memijit kaki itu agar lekas membaik. Setelah beberapa saat, akhirnya Rifan mengajak kami untuk melanjutkan lagi pendakiannya. Namun, sepanjang perjalanan, aku melihat dia terus-terusan meringis menahan sakit. "Van, kalau lu gak kuat ngomong aja. Gak apa-apa, kita balik lagi, gak usah diterusin," ucapku saat Rifan meminta untuk berhenti lagi. "Gue kuat kok, gak apa-apa, lanjut aja. Cuman gak bisa cepet-cepet." Sebenarnya kami tidak tega melihat keadaannya yang seperti itu. Beberapa kali kami mengajak untuk kembali, namun dia selalu saja meyakinkan kami untuk terus melanjutkan pendakian ini. Meskipun banyak sekali drama selama perjalanan, tapi alhamdulillah dengan tempo perjalanan yang sangat lambat, akhirnya pukul 5 sore kami tiba di camp area Kandang Badak. "Buset, penuh banget," ucap si Rifan agak lesu. Terlihat puluhan tenda dari para pendaki lain sudah berdiri kokoh memenuhi area ini. Hampir tidak ada celah lagi bagi kami untuk mendirikan tenda, kecuali area tengah yang sengaja digunakan untuk berlalu lalang para pendaki yang ingin mengambil air. "Kita mau nge-camp sebelah mana ini?" tanya si Ferdi sambil kebingungan. Setelah berkeliling, akhirnya kami menemukan tempat yang lumayan cocok, meskipun memang posisinya berada di paling ujung, berbatasan langsung dengan rimbunan hutan Gunung Gede Pangrango. Dengan cekatan, si Rifan, Ferdi, dan si Toyib langsung memasang tenda kapasitas 5 orang yang kami bawa. Sedangkan aku berinisiatif untuk memasak dan membuatkan mereka kopi. "Udah sembuh kaki lu, Van?" tanya si Ferdi melihat pergerakan si Rifan yang sangat gesit. "Haha, udah," jawab si Rifan sambil menggerak-gerakkan kakinya segera menunjukkannya kepada kami. Bahkan sampai menghentak-hentakan ke tanah beberapa kali. "Jadi summit dong nanti," aku menggodanya. "Ya jadilah, gaskeun," ucapnya Jumawa. "Jam berapa kita summit, Fer?" Toyib membuka obrolan sehabis kami makan malam di dalam tenda. "Bagusnya sih jam 2, gimana?" Ferdi balik tanya. "Kita ke Puncak Gede dulu, baru ke Pangrango, biar nyampe lagi ke sini agak kesorean." "Mendingan Pangrango dulu, baru ke Gede, Fer," usul si Rifan. Kami pun setuju dengan usulan Rifan, karena menurut kami, waktu tempuh menuju Pangrango lebih lama daripada ke Gede. Lagian pendakian yang ada di sini, sebagian besar tujuannya adalah Puncak Gede. Bisa dibayangkan macetnya saat di jalur pendakian nanti, dan penuhnya orang-orang saat di puncak nanti. Selesai membahas masalah summit, lalu kami memutuskan untuk tidur, meskipun jam masih menunjukkan pukul 20 lebih 10 menit. Suara di luar masih sangat ramai, bahkan terdengar beberapa pendaki memutar lagu lewat pengeras suara dengan volume yang lumayan besar.
Kemana, Toy? Tanyaku saat Toyib beranjak keluar tenda. Buang air kecil, jawabnya sambil tertawa. Gue juga deh. Aku menyusul keluar tenda. Karena memang sedari tadi aku pun merasa ingin buang air kecil. Mbak, ngopi mbak. Iya mas, silahkan, makasih. Jawabku ramah saat penghuni tenda sebelah menawarkan kopi. Ternyata memang suasana di luar masih ramai. Terlihat orang-orang masih ngobrol-ngobrol di depan tendanya masing-masing. Dan ada juga beberapa yang masih disibukkan dengan kegiatan memasak atau bahkan kegiatannya lainnya. Aku lalu menuju semak-semak mencari tempat yang benar-benar aman. Ramainya suasana tempat ini membuatku sedikit kebingungan mencari area untuk buang air kecil. Aku memilih sedikit lebih masuk ke dalam hutan dan kemudian menuntaskan keinginanku untuk buang air kecil tersebut. Desi! Desi! Terdengar suara seseorang memanggil namaku. Dan perasaan was-wasku perhatikan sekeliling area ini. Takut ada orang yang mengintipku. Namun aku tidak menemukan apa-apa dan siapa-siapa. Hanya kegelapan hutan dan semak belukar yang lumayan tinggi. Desi! Suara itu terdengar lagi. Sepertinya suara seorang wanita. Bulu kuduku langsung berdiri di situ. Ku percepat kegiatan buang air kecil ini, lalu segera kembali menuju tenda dengan sedikit berlari. Kenapa lu, Des? Tanya si Toyib saat aku tiba-tiba di tenda. Gak kenapa-napa. Aku berbohong, karena tidak ingin membuatnya ketakutan. Masa sih? Gak usah takut, Des. Lu lihat apaan barusan? Tanya si Toyib penuh dengan selidik. Lihat apaan emang? Ferdi ikut menimbrung, disusul oleh si Irfan. Ternyata kedua orang itu belum tertidur. Apaan sih? Gue gak kenapa-napa juga. Ucapku sambil sedikit tertawa agar mereka itu percaya denganku. Kalau gue ngerasa ada yang ngikutin. Toyib mulai bercerita. Aku dengar suara kresek-kresek pas gue kencing. Tapi pas gue tengok gak ada apa-apa. Lanjut si Toyib. Perasaan lu doang kali. Kata si Ferdi. Si Ferdi juga tidak percaya juga. Mungkin sih. Tuh lihat. Gue merinding. Ucap Toyib sambil memperlihatkan bulu-bulu di tangannya yang berdiri. Kedinginan lo itu mah. Ferdi tetap tidak percaya dengan cerita si Toyib itu. Udah, istirahatlah. Ajak si Rifan, menyadari gelagat kurang baik mengenai obrolan ini. Aku pun langsung masuk sleeping bag dan melupakan kejadian tadi. Nanti saja akan kuceritakan kalau kami sudah pulang. Begitu pikiranku. Waktu menunjukkan pukul 1 pagi, alarm di handphone membangunkanku. Aku langsung membuka tenda, menyalakan kompor lalu memasak. Terdengar suara beberapa pendaki lain yang sepertinya juga sudah terjaga. Atau bahkan mungkin sebagian belum tidur sama sekali. Pukul 2.30, kami mulai berjalan meninggalkan tenda. Sedikit meleset dari waktu yang sudah direncanakan. Tidak lupa kami berdoa dulu untuk memohon perlindungan dan kelancaran selama dalam perjalanan. Jalur pendakian ramai lancar. Ratusan pendaki berbaris rapi seperti sedang mengantri untuk menonton sebuah konser. Di situ ramai sekali. Beberapa menit berjalan, kami melihat pelang petunjuk arah yang kami nantikan. Lurus menuju puncak Gunung Gede, sedangkan belok kanan menuju puncak Gunung Pangrango. Kami langsung belok kanan mengikuti petunjuk pelang tersebut. Diikuti oleh beberapa orang yang bertujuan sama seperti kami. Sisanya semua mengambil jalan lurus untuk menuju puncak Gunung Gede. Bener kan kata gue? Ucap si Rifan sambil tersenyum bangga. Udah, ayo jalan, jawab si Ferdi.
Trek menuju Puncak Pangrango memang sangat terjal. Beberapa kali kami juga harus berjalan merangkak karena terdapat pohon roboh yang melintang menghalangi jalan. Van, kalau ada tempat datar break dulu ya. Pintaku saat melewati sebuah tanjakan yang lumayan terjal. Ya udah, di sini aja kalau mau istirahat. Jawab si Rifan yang berada di posisi depan sambil menyorotkan senter ke sebelah kanan jalur. Kami beristirahat di sebidang tanah yang lumayan datar. Luasnya mungkin bisa menampung sekitar 5-6 orang dalam posisi duduk. Ngopi dulu aja sekalian ya. Gue belum ngopi nih dari tadi. Ajak si Ferdi. Rifan melihat jam di tangan lalu berkata, Oke, boleh. Ferdi langsung membuka tas dan mengeluarkan alat masak. Dengan sekejap, nesting berisi air sudah siap di atas kompor untuk dipanaskan. Aku melihat jam di HP, ternyata baru 1 jam kami berjalan meninggalkan tenda. Ngopi dulu di sini bang, biar anget. Ucap Rifan berbasa-basi pada pendaki lain yang berjalan melewati kami. Iya bang, silahkan. Mereka menjawabnya tanpa berhenti. Entah sudah beberapa rombongan yang datang silih berganti melewati kami yang sedang beristirahat ini. Hingga ada satu rombongan yang terdiri dari 3 orang datang berjalan melewati kami. Ngopi dulu bang. Kembali Rifan menyapa rombongan itu. Seperti biasa, rombongan yang Rifan sapa hanya tersenyum sambil berkata, Mari, silahkan bang. Tanpa tertarik untuk mampir. Mungkin tanggung karena posisi kami memang berada di tengah-tengah tanjakan. Namun tanpa diduga, salah seorang dari rombongan tersebut langsung menepi dan bergabung bersama kami. Dari mana bang? Ferdi membuka obrolan pada orang itu. Dari wajahnya terlihat sepertinya pria itu sudah lumayan tua. Sekitar umur 45 tahunan lah. Saya asli orang sini. Jawab pria itu sambil memberikan tangannya untuk berjabat. Benny. Ucapnya memperkenalkan diri. Dia katanya namanya Benny. Rasa dingin langsung terasa saat telapak tanganku bersentuhan dengan tangannya. Rifan memberiku kode untuk membuatkan Kang Benny itu kopi. Aku pun segera menyiapkannya. Gulanya banyak atau sedikit, Kang? Bebas, terserah yang ngasih saja. Tapi saya lebih suka yang agak pahit. Jawab Kang Benny sambil tersenyum. Temannya sekalian ajakin ngopi aja tuh, Bang. Kasian, takut nyariin ntar. Ujar si Rifan sambil menyodorkan segelas kopi hitam yang baru saja aku buatkan. Ah, gak apa-apa, udah biasa. Jawabnya enteng. Rokoknya ada, punya saya dititip temen. Lanjut Kang Benny sambil tertawa kecil. Rifan langsung mengeluarkan 2 bungkus rokok yang berbeda, filter dan kretek, lalu menaruhnya tepat di samping kopi tadi beserta koreknya. Saya suka yang kretek, ucap Kang Benny sambil mengambil rokok itu lalu membakarnya. 15 menit pertama, kami terlihat obrolan yang lumayan seru. Dia bercerita bahwa ini adalah pendakian terlamanya bersama kedua rekannya tadi, yang bernama Upin dan Ipin. Namun, di menit berikutnya, Kang Benny lebih banyak diam. Raut wajahnya terlihat seperti menyimpan kesedihan. Kamu siapa ya tadi namanya? Tanya Kang Benny sambil menepuk pundak Thoyib. Thoyib, Kang. Cincin kamu bagus ya. Ucap Kang Benny sambil memperhatikan cincin yang dipakai Thoyib. Sebuah cincin berwarna perak dengan hiasan batu akik berwarna toska yang tidak terlalu besar. Ini dapat dari mana? Tanya Kang Benny lagi. Emang kenapa ya, Kang? Thoyib berbalik tanya kepada Kang Benny. Sangat menarik.
Menarik. Menurut kamu, cincin ini apaan? Kang Beni berbalik tanya lagi kepada si Toyib. Cincin batu akik biasa aja sih. Ini dikasih paman saya. Jawab Toyib sambil mengusap-usap batu akik tersebut. Oh, gitu ya. Respon Kang Beni sambil menyeruput kopi lalu menghisap lagi rokoknya dalam-dalam. Sepertinya dia adalah perokok berat. Kuperhatikan mulutnya tidak berhenti mengepulkan asap tembakau yang ia hisap. Cepat sekali dia menghabiskan tiap batang rokok itu. Dan itu adalah rokok ketiga yang sudah ia bakar. Cincin itu sebenarnya tidak cocok buat kamu. Kamu tidak paham cara memakainya. Lanjut Kang Beni. Maksudnya gimana, Kang? Tanya si Toyib agak bingung di situ. Mendingan disimpan lagi. Saya duluan ya. Terima kasih loh, kopi sama rokoknya. Saya suka. Ucap Kang Beni sambil berlalu meninggalkan kami. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba dia berhenti lalu menoleh. Hati-hati ya kalian. Lalu dia kembali berjalan. Iya, Kang. Kami menjawabnya serempak. Maksudnya apaan ya? Tanyaku yang juga tidak mengerti dengan apa yang diobrolkan Kang Beni mengenai cincin itu. Gue juga gak ngerti. Ayo kita lanjut aja. Ajak si Toyib sambil membereskan semua peralatannya. Namun hal aneh kami dapati saat melihat gelas kopi yang tadi diminum oleh Kang Beni. Kopi itu masih utuh seperti tidak pernah ada yang meminumnya. Mungkin dia gak suka kopi kali. Jadi pura-pura minum buat ngehargain kita doang. Ucap si Ferdi. Apakah iya? Tapi rasanya gak mungkin. Yang terakhir aku lihat tadi, dari cara Kang Beni meminumnya, sepertinya kopi itu sudah habis, tinggal menyisakan ampasnya saja. Udah, lo habisin aja, Van. Lanjut si Ferdi. Oga buang aja ya. Ucap Rifan ragu. Sayang kalau dibuang. Sini, gue aja yang habisin. Ferdi mengambil gelas itu dari tangan si Rifan, lalu diseruputnya. Ferdi berhenti, lalu melihat ke arah kami satu persatu sambil terdiam. Kenapa, Fer? Tanyaku cemas. Cobain deh. Emangnya kenapa? Cobain aja, biar gak penasaran. Kata penasaran yang dia ucapkan benar-benar membuatku menjadi penasaran. Perlahan aku menyeruput kopi itu, dan aku pun melakukan hal yang sama seperti Ferdi. Secara bergantian ku tatap Rifan dan Toyib sebagai bentuk pemberitahuan bahwa ada hal yang aneh dari kopi tersebut. Kenapa sih? Toyib juga penasaran, lalu mengambil dan meneguk kopi itu, kemudian menyerahkannya kepada si Rifan. Setelah meneguk kopi itu, Rifan pun langsung membuangnya. Kok bisa ya? Padahal gue tahu, tadi dasi itu ngeraciknya kayak gini. Ucap si Rifan terheran-heran. Udah, ayo kita berdoa lagi biar gak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ajak si Rifan. Pukul 4 lebih kami pun kembali melanjutkan lagi perjalanan. Sepanjang perjalanan, kepalaku terus saja berpikir tentang kopi tadi. Kok bisa ya? Kenapa kopi itu menjadi hambar? Kopi itu tidak ada rasanya sama sekali, seperti air putih biasa, hanya saja berwarna hitam. Aroma kopinya pun tidak terasa sama sekali, dan kenapa kopi itu masih utuh? Sedangkan tadi dengan jelas, aku melihat Bang Beni meneguk kopi itu beberapa kali, bahkan terlihat seperti menghabiskannya. Gue jadi pingin ketawa. Ucap si Toyib, senyum-senyum saat kami beristirahat lagi. Kenapa emangnya? Tanya si Rifan. Cincin ini, masa gue dibilang gak paham cara pakainya?
Jelas-jelas ini lagi gua pakai. Jawab Thoyib sambil tertawa lagi. Sejak kapan lo pakai cincin itu? Tanya si Ferdi. Ya belum lama sih. Selama pakai itu, perasaan lo gimana? Tanya si Ferdi lagi. Ya nggak gimana-gimana. Emangnya kenapa? Thoyib balik bertanya dengan tatapan sinis. Ya kalau nggak apa-apa mah berarti aman. Gue takutnya itu cincin ada isinya. Jawab si Ferdi yang langsung membuat kami terheran-heran. Ada isinya gimana, Fer? Tanyaku penasaran. Ya kayak ada tuah atau kodamnya gitu yang diem di dalam cincin itu. Ferdi menjelaskan. Gak tahu deh kalau gitu. Gue cuma suka motifnya aja. Bagus. Ucap si Thoyib sambil memperhatikan cincin tersebut. Tapi memang sih, paman gue suka nyari benda-benda pusaka gitu ke tempat-tempat angker. Entah kenapa aku menjadi takut mendengar perkataan Thoyib barusan. Rifan dan Ferdi pun sepertinya terkejut mendengar ucapan tersebut. Wah, bisa jadi. Paman lu dapat cincin itu dari mana? Tanya si Ferdi lagi. Persis seperti orang yang sedang menginterogasi maling. Nah, kalau itu gue nggak tahu, Fer. Kenapa sih pada percaya gituan? Jawab si Thoyib agak kesal. Udah, ntar kita tanyain aja secara detail ke Kang Beni di atas. Jawab si Rifan sambil mengajak kami untuk melanjutkan lagi perjalanannya. Langit semakin terang. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 kurang. Kini kami tidak lagi bertemu dengan pendaki lain. Sepertinya kami adalah rombongan terakhir yang naik saat ini. Setelah berjalan kurang lebih sekitar 4 jam, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Pangrango. Suasana tidak terlalu ramai, hanya terdapat beberapa orang saja yang sedang duduk-duduk dan ada juga yang sedang berfoto-foto di sebuah tugu yang menjadi penanda kalau itu puncak gunung ini. Mataku tidak menemukan sosok Kang Beni di tempat ini. Mungkin dia sedang berada di lembah Mandalawangi. Kami istirahat sambil menunggu untuk berfoto-foto di tugu itu secara bergantian. Kemudian kami pun kembali berjalan untuk menuju lembah Mandalawangi. Terlihat 2 orang yang sedang duduk di antara pohon-pohon edelweiss. Dari jaket yang dikenakannya, seperti aku mengenali kedua orang tersebut. Itu Kang Ipin bukan sih? Tanyaku sambil menunjuk kedua orang itu. Mana? Oh iya itu benar. Jawab si Rifan. Kami pun langsung berjalan menuju ke arah mereka. Kang Ipin ya? Saya Rifan. Iya bang, siapa ya? Kita yang tadi istirahat di tanjakan, yang sambil masak. Rifan menjelaskan. Oh, yang tadi subuh nawarin kopi di jalur itu ya? Tanya mereka sambil tertawa. Iya bang, bener. Kami pun duduk beristirahat bersama mereka yang sedang memasak mie instan. Kok tahu nama saya bang? Tanya Kang Ipin. Iya, tadi kan teman kalian ngobrol lumayan lama bareng kita di bawah. Jawab si Rifan. Kang Opin dan Kang Ipin itu bingung. Langsung saling berpandangan. Temen yang mana bang? Tanyanya heran. Kang Beni. Kang Beni? Kang Beni siapa ya? Tanya mereka lagi. Kalian tadi bertiga kan? Tanyaku pada mereka. Lagi-lagi ekspresi mereka terlihat seperti kebingungan. Kita naik cuma berdua aja loh mbak. Jawab mereka dengan serius. Masa sih Kang? Thoyib mencoba meyakinkan. Sumpah demi Allah, kita dari awal naik cuma berdua aja. Sekarang giliran kami yang terheran-heran mendengar jawaban mereka. Kami langsung menjelaskan ciri-ciri Kang Beni kepada mereka berdua. Namun tetap saja mereka mengaku tidak mengenalinya. Aku tidak mengerti lagi dengan semua ini. Hanya senyum yang bisa kulakukan untuk menyembunyikan keanehan yang telah kami alami. Sebenarnya siapa Kang Beni itu?
Batinku bertanya-tanya. Setelah Rifan dan Ferdi mengisi penuh botol minum kami di sumber mata air yang ada di sini, kami pun langsung berpamitan turun. Kami duluan ya, Kang. Bareng aja, bentar lagi, Bang. Ajak mereka. Namun kami menolaknya karena kami harus buru-buru untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Gede. Kami turun dengan tempo yang lumayan cepat. Kadangkala kami berlari, namun masih tetap beriringan. Hingga di pertengahan jalan, tiba-tiba Ferdi yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. Kiri apa kanan nih? Tanya si Ferdi. Kami melihat ada jalur bercabang, dan kedua jalur tersebut sama-sama terlihat seperti sering dilalui. Kayaknya sama aja deh. Nanti bakal ketemu lagi di satu jalur. Ucap si Rifan, namun sedikit ragu. Lo yakin, Van? Tanya si Ferdi. Setelah berunding, akhirnya kami memilih mengambil jalur kiri. Sepertinya memang ini jalur yang benar. Terlihat dari tanah setapak yang sangat jelas sering dilewati. Dengan percaya diri kami terus menyusuri jalan tersebut, masih dengan tempo yang sama seperti tadi. Sekitar 10 menit kami berjalan. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara yang memanggil kami. Hei, kalian ngapain di situ? Ternyata itu adalah Kang Beni. Dia menghampiri kami dan bertanya lagi. Ngapain kalian di situ? Mataku tidak lepas memperhatikan setiap gerak-geriknya. Namun tidak ada yang aneh. Dia tampak normal-normal saja sama seperti kami. Mau turun, Kang? Jawab kami. Bukan ini jalurnya, balik lagi. Kami kira ini jalurnya, Kang. Untung aja belum jauh. Ucap Rifan sambil tersipu malu. Kami langsung berbalik arah kembali menuju percabangan tadi. Akang sendiri ngapain di sini? Tanya si Ferdi. Saya memang suka jalan-jalan di sini. Tempat ini udah seperti rumah saya sendiri bagi saya. Jawabnya sambil tertawa. Makanya saya tahu jalur yang benar yang mana. Semua seluk-beluk Gunung Pangrango saya hafal semua saya. Lanjutnya Kang Beni. Berarti Akang udah sering banget kesini, iya Kang? Tanya si Ferdi. Ya begitulah. Nah, itu jalur yang benar. Ucap Kang Beni sambil menunjukkan jalur sebelah kanan saat kami tiba di percabangan. Ayo Kang, bareng. Ajak si Toyib. Kalian duluan aja, nanti saya nyusul. Saya mau ke atas dulu. Ucap Kang Beni dan langsung meninggalkan kami yang belum sempat bertanya perihal cincin si Toyib. Ya udahlah, ayo lanjut. Ajak si Rifan. Kali ini ia berada di posisi paling depan. Kami mulai lagi berjalan dengan tempo yang agak cepat agar segera sampai di persimpangan menuju puncak Gunung Gede. Detik berubah menjadi menit, menit berganti menjadi jam. Namun jalur yang kami lalui terasa semakin meragukan. Jalur setapak yang tadi terlintas jelas kini mulai tertutup dedaunan. Sepertinya jalur ini jarang sekali dilewati oleh orang. Tidak ada sedikit pun jejak-jejak sampah yang biasa aku lihat di jalur normal pada umumnya. Dan kami tidak bertemu dengan pendaki lain selama di jalur ini. Break dulu, Van. Aku meminta berhenti untuk melemaskan kembali otot yang sudah mulai kencang. Perasaan tadi malam nggak kayak gini deh jalurnya. Ucapku pada ketiga teman-temanku. Iya sih, gue jadi ragu. Makin kesini makin ketutup jalurnya. Timpal si Rifan. Tapi masa iya Kang Beni bohongin kita, Van? Tanya si Ferdi. Benar juga. Kang Beni sendiri yang bilang kalau dia hafal semua seluk-beluk gunung ini. Tidak mungkinlah dia keliru. Tapi kenapa kok jalurnya berbeda dengan yang tadi malam ya? Mungkin ini jalur pintas kali. Seperti yang lo bilang, Van. Nanti bakal ketemu lagi dengan satu jalur. Toyib angkat bicara. Setelah cukup beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Jalur yang kami lalui semakin parah dari sebelumnya.
Ranting-ranting pohon dan tumbuhan berduri semakin menghalangi jalur yang kami lalui. Jalan setapak pun perlahan-lahan hilang hingga tak ada lagi. Perasaanku semakin yakin kalau ini bukanlah jalur pendakian. Stop, Ucapku lantang. gue yakin kita salah jalan. Iya, ini mah udah gak bener. Tega bener Kang Benny ngerjain kita. Gerutu Rifan dengan kesal. Mendingan kita balik lagi aja daripada tersesat. Ucapku pelan. Kami terdiam sesaat. Mungkin dalam hati masing-masing merasa malas untuk kembali ke atas. Aku pun sebenarnya sama, karena kami sudah berjalan sangat jauh dari percabangan tadi. Namun karena tidak mau mengambil resiko, akhirnya kami kembali lagi ke atas menuju percabangan tadi. Yang penting kami semua selamat. Tanjakan demi tanjakan kembali kami lalui dengan bersusah payah. Aku merasa jalur ini lebih berat dari jalur normal yang kami lalui tadi malam. Berkali-kali aku berhenti untuk mengumpulkan kembali tenaga yang cepat sekali hilang. Kami berempat mulai tidak klik lagi. Banyak sekali perdebatan-perdebatan dengan tensi tinggi yang terjadi di sepanjang jalur ini. Terlebih Ferdi dan Thoyib, mereka berdua selalu terlibat perseteruan yang sengit. Untung saja aku dan Rifan bisa sedikit meredam emosi mereka berdua. Kulihat jam di handphone sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tetapi kami masih belum sampai di percabangan itu. Kenapa terasa jauh sekali? Ingin rasanya aku menangis. Tega sekali Kang Benny membohongi kami sampai hampir tersesat seperti ini. Fer, makanan masih ada. Gue lapar. Tanya si Rifan. Ada. Ya udah istirahat dulu. Ajak si Ferdi sambil membuka tasnya, lalu mengeluarkan roti dan biskuit. Tenang, gak usah panik. Yang penting kita kompak, selalu berbarengan. Gak usah saling menyalahkan. Kita semua sama, gak ada yang mau mengalami hal kayak gini. Rifan memberikan petuah kepada kami semua. Tidak ada yang mengomentari petuah Rifan tersebut. Aku sendiri sudah terlalu lelah sehingga memilih untuk diam. Woi, kalian. Senyum dong, diam-diam baik. Roti ngapa roti? Usaha Rifan untuk mencairkan suasana sedikit berhasil. Kami semua tersenyum mendengar ucapan tersebut. Nah, gitu dong makan. Pura-pura bahagia juga butuh tenaga, Des. Ucap si Rifan saat aku mengambil sepotong biskuit dan langsung membuatku tertawa. Fer, Toy, terus terang saja, gue gak suka kelakuan kalian berdua yang kayak tadi. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya kita saling jaga dan saling menguatkan, bukan malah bertengkar. Dengan suara yang bergetar, Rifan menasehati mereka berdua. Ferdi dan Thoyib mengakui kesalahannya dan saling meminta maaf. Entah kenapa hati ini menjadi terharu melihat mereka berdua. Setelah kondisi kami semuanya normal, kami kembali melanjutkan lagi perjalanan. Tidak berselang lama, akhirnya kami mendengar suara dari pendaki lain. Woi! Woi! Pendaki itu merespon teriakan Ferdi. Dengan semangat 45, kami langsung mendekati sumber suara tersebut yang sepertinya berada di sebelah kanan kami. Tunggu bang, kami salah jalur ini. Oh, ini di sini nih. Teriak pendaki itu. Sambil terus berteriak, kami berjalan memotong jalur, terus menuju ke arah kanan. Medan yang miring tidak membuat kami berputus asa. Ranting-ranting pohon yang menghalangi tidak kami gubris. Yang penting kami bisa kembali ke jalur yang benar. Akhirnya, perasaanku lega. Setelah kurang lebih 15 menit kami asruk-asrukan menembus semak dan hutan. Alhamdulillah kami berhasil menemukan jalur itu. Makasih bang. Ucap Rifan sambil tersenyum. Kenapa bisa ke situ bang? Tanya pendaki itu. Iya, kami tadi salah ambil jalur pas percabangan di atas. Jawab si Rifan malu-malu. Oh, emang ada percabangan di atas? Saya nggak lihat.
ucap pendaki itu sambil melanjutkan perjalanan. Jam 5 sore lebih, akhirnya kami sampai di persimpangan Gunung Gede. Dengan berbagai pertimbangan, kami pun mengurungkan niat untuk ke puncak Gunung Gede. Kami memilih untuk kembali ke tenda. Kondisi kami sudah sangat kelelahan sekali. Untungnya kami masih mempunyai jatah semalam lagi. Kami sengaja booking 3 hari 2 malam, karena memang akan melakukan double summit. Kondisi sudah mulai sepi saat kami tiba di camp area Kandang Badak. Hanya menyisakan beberapa tenda saja dan orang-orang yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan turun. Kita langsung turun aja ya. Gue gak enak hati nih lama-lama di sini. Pinta si Thoyib. Gak enak hati gimana maksud lu? Tanya si Rifan yang tidak paham dengan perkataan Thoyib. Ya pokoknya gue gak nyaman. Maksud lu apaan sih, Toy? Aku mulai kesal. Gak bakal bener, Toy. Kita harus istirahat dulu. Kaki lo gak pegel emangnya? Tanya si Ferdi. Iya, besok pagi aja biar enak. Istirahatin dulu lah tubuh lo, jangan dipaksain. Ucapku sepakat dengan Ferdi. Awalnya Thoyib bersikeras ingin segera turun. Namun akhirnya dia mengalah menghadapi kami bertiga yang memilih untuk bermalam lagi di sini. Lagian memang aku sudah sangat lelah sekali. Terlalu beresiko jika dipaksakan turun saat ini juga. Kami memindahkan tenda berdampingan dengan tenda milik pendaki lainnya agar bisa mengobrol dengan mereka dan juga agar lebih dekat dengan sumber air. Malam mulai hadir kembali menemani kami. Kulihat Thoyib sikapnya semakin berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan banyak melamun. Entah kegelisahan apa yang kini tengah dirasakannya. Woi, kenapa diem aja lo? Teriak si Ferdi sambil menepuk si Thoyib. Senyum yang dipaksakan tercipta dari bibir Thoyib. Gak kenapa-napa. Jawabnya singkat. Udah Toy, tenang aja. Besok kita turun. Rifan mencoba menghiburnya. Kami mengobrol banyak dengan pendaki yang ada di sebelah tenda kami. Ternyata mereka baru saja naik dan akan melakukan summit nanti malam. Udah, bareng aja yuk. Gedenya kan belum. Ajak salah satu dari mereka. Saya sih pingin bang, tapi kasihan teman-teman saya udah pingin pulang. Galau dia pengen cepat ketemu sama pacarnya. Jawab si Ferdi bercanda. Seketika tawa hadir memecah sunyinya malam. Thoyib pun ikut tertawa mendengar ucapan Ferdi itu. Kami terus berusaha membuat Thoyib agar kembali lagi menjadi Thoyib yang seutuhnya. Thoyib yang tidak banyak diam dan melamun. Pukul 9 malam, satu persatu dari kami mulai beranjak untuk merebahkan tubuh di dalam tendanya. Kami harus beristirahat yang cukup. Atas persetujuan Thoyib, kami berencana untuk summit menuju puncak Gunung Gede dini hari nanti. Kemana lu? Tanya Ferdi. Kencing. Jawab Thoyib singkat. Jangan lama-lama. Ujar si Ferdi. 5 menit sudah berlalu, tapi Thoyib masih belum juga kembali. Seketika timbul rasa khawatir dalam hatiku mengingat sikapnya yang berbeda sejak tadi sore. Fer, susulin sana. Pintaku pada Ferdi. Iya, gue juga heran kok. Dia lama banget ya. Ferdi beranjak keluar tenda. Tidak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki menghampiri tenda kami. Perasaanku lega saat melihat Thoyib dan Ferdi kembali. Jadi, jal mamah kudu jujur. Tulungan nu butuh, lain cukat cokot kanu barang batur. Thoyib kini sedang menceramahi Ferdi. Banyak sekali kata-kata yang keluar dari mulut Thoyib dengan bahasa Sunda. Baru kali ini aku mendengar Thoyib berbicara dengan nada yang serius ini. Ferdi hanya mengangguk sambil menuntun Thoyib masuk ke dalam tenda. Thoyib terus saja berbicara tanpa henti. Sesekali dia juga tertawa, namun ekspresinya datar. Aku hanya bisa berdoa dalam hati agar Thoyib lekas sembuh. Rifan dan Ferdi mencoba menenangkannya dan berinteraksi dengan Thoyib.
Yang membuat aku heran, ternyata Thoyib bisa merespon dengan baik apa yang dikatakan oleh Rifan dan Ferdi. Aku yakin kalau yang merespon itu memang benar-benar Thoyib. Tong hariwang, tong sun, saha wae ge jalmanu, bener mah ku aki ditulung. Kalimat itu yang terakhir diucapkan Thoyib sebelum akhirnya dia tersadar. Dia langsung mual seperti ingin muntah, namun tidak keluar apa-apa dari mulutnya. Capek gak lu? Tidur sana. Ujar si Rifan. Thoyib pun menurut dan akhirnya dia tertidur pulas. Gimana kejadiannya, Fer? Tanya si Rifan sambil berbisik. Gak tahu, gue juga kaget pas gue susulin di dekat bangunan itu. Dia kayak lagi ngobrol sendirian. Ya udah, gue langsung ajak balik ke sini aja. Mana serem bener lagi itu bangunannya. Ucap si Ferdi sambil bergidik ketakutan. Tadi gue dengar dia bilang, cukat cokot barang batur. Lu ngambil apaan? Tanyaku pada Ferdi. Lah gue juga gak tahu, sumpah. Jawab Ferdi serius. Kalian sadar gak? Dari mulai berangkat, kita udah ngalamin hal yang gak beres. Mobil kita tiba-tiba mogok. Tadi pagi kita hampir kesasar. Ucap si Rifan dengan serius. Kaki gua kemarin sakit secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya gue gak kenapa-napa. Nih lihat, kaki gue. Rifan menggulung celana panjangnya, dan ternyata di kedua bagian betisnya terdapat sebuah tanda merah yang melingkar seperti gelang. Gue baru enggak ada tanda merah ini pas kemarin sebelum summit. Rifan melanjutkan lagi omongannya. Itu kenapa? Tanyaku heran. Tali. Jawab si Rifan tegas. Tali? Tali gimana, Van? Aku tidak mengerti. Kalau boleh jujur, kemarin pas gue jalan, kaki gue kayak diikat tali terus ditarik ke belakang. Makanya gue gak bisa jalan. Sakit banget rasanya. Aku dan Ferdi terkejut mendengar penjelasan Rifan. Belum lagi soal Kang Benny dan kopi itu. Rifan menambahkan. Bener juga sih. Kita kayak diteror ya. Ujar si Ferdi. Tapi kenapa mereka neror kita? Kita kan gak macem-macem. Salah kita apa? Tanyaku yang tidak percaya dengan semua ini. Ada. Belum selesai Rifan berbicara, tiba-tiba tenda kami seperti ada yang menggoyang-goyangkan dengan sangat kencang. Seketika kami langsung terdiam sambil melihat langit-langit tenda. Tandanya dia nyuruh kita buat tidur. Ucap si Rifan dengan ekspresi ketakutan. Kami langsung masuk ke dalam sleeping bag masing-masing. Namun semakin aku mencoba untuk tidur, pikiranku semakin liar membayangkan semua keanehan ini. Van, lu jangan dulu tidur ya, sebelum gue tidur, ya. Ucapku memohon. Rifan mengangguk setuju. Entah jam berapa, hingga akhirnya aku pun bisa tertidur dengan sendirinya. Aku terbangun saat alarm di handphone kembali berbunyi, pukul 1 dini hari. Tidak seperti kemarin, kali ini suasana terasa sangat sepi sekali. Hanya suara dengkuran yang berasal dari teman-temanku saja yang aku dengar. Kubuka pintu tenda. Brrrr. Hawa dingin langsung menyerang tanpa ampun. Di luar benar-benar sepi, sepertinya baru aku saja yang sudah terjaga di antara semua orang yang ada di tempat ini. Kulihat 3 tenda yang ada di sini keadaannya masih gelap, sedangkan 2 tenda lainnya dalam keadaan redup, pertanda penghuninya masih asik tertidur. Iya, malam ini hanya ada 6 tenda saja termasuk tenda kami. Aku berjalan mencari tempat untuk buang air kecil. Suasana mencekam sangat terasa saat mataku tertuju ke sebuah bangunan yang ada di dekat sumber air. Bulu kuduku langsung berdiri. Sempat ingin kembali lagi masuk ke tenda, tapi rasa ingin buang air kecil ini sepertinya sudah tidak bisa kutahan lagi. Kepalang tanggung, aku memberanikan diri, meskipun jantung ini berdebar-debar.
Semoga aman-aman saja, doaku dalam hati. Aku segera menuntaskan buang air kecil, lalu kembali menuju tenda. Namun entah kenapa, mata ini seperti ingin melihat lagi ke arah bangunan itu, seperti ada yang memaksanya. Dan saat aku melihatnya, sebuah kelebatan bayangan hitam tersorot oleh cahaya headlamp yang aku pakai. Tanpa ingin tahu lebih jauh lagi, aku segera kembali ke tenda. Woi, bangun. Udah jam 5 pagi nih. Aku membangunkan teman-temanku. Rifan langsung beranjak duduk kemudian melihat jam di tangannya. Kampret, lu nipu ya? Ucap dia kesal. Aku hanya tersenyum. Ternyata usahaku berhasil. Dengan bangunnya teman-temanku, rasa takut yang tadi aku rasakan berlahan menghilang. Gimana? Kita jadi summit gak? Aku mengawali perbincangan. Rifan dan Ferdi langsung melihat ke arah Thoyib. Hei, Thoyib, mau summit gak? Tanya si Rifan. Bebas, Jawab Thoyib datar. jangan bebas-bebas aja, Toy. Kalau lu gak mau gak apa-apa, kita gak usah summit. Kata si Rifan. Ya udah, gak usah ya. Ucap Thoyib seperti menunggu persetujuan kami. Oke, ayo kita tidur lagi. Ajak si Rifan sembari kembali merebahkan tubuhnya, lalu diikuti oleh kami semua. Butuh waktu lumayan lama untuk agar bisa kembali tertidur. Pikiranku masih saja terbayang tentang sosok hitam tadi, tentang suara yang memanggilku saat buang air kecil kemarin, dan tentang semua kejanggalan-kejanggalan yang sudah kami alami. Di luar sudah mulai terdengar suara-suara dari tenda tetangga yang terbangun untuk bersiap melakukan summit. Bang Rifan, Bang Ferdi, ayo kita summit. Teriak seorang di luar sana. Maaf, kita nggak jadi bang. Teman kita nggak enak badan. Jawabku sedikit berteriak dari dalam tenda. Oh ya udah, kita berangkat ya. Iya bang, hati-hati. Pukul 7 pagi aku mulai terbangun. Kulihat Thoyib sedang duduk berbalut sleeping bag sambil menyaksikan Rifan dan Ferdi yang sedang memasak di depan tenda. Selamat pagi Nyonya, nyenyak tidurnya. Ejek si Rifan saat melihatku yang baru terbangun. Setelah selesai makan dan beres-beres, pukul 9 pagi kami mulai beranjak untuk turun. Kami tidak lagi membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang telah menimpa kami. Tanpa kesepakatan, kami semua memilih untuk menyimpan semua kejadian ini dalam hati masing-masing, karena tidak ingin mengalami hal seperti tadi malam. Selama perjalanan, beberapa kali Thoyib kembali bertingkah aneh seperti kemarin. Dia lebih banyak diam dan sering melamun. Untungnya kami langsung sigap dan segera menghiburnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak terasa kami akhirnya sampai di pos Panyancangan Badak. Kami beristirahat lumayan lama sambil memasak untuk makan siang. Suasana lumayan bersahabat karena ada beberapa pendaki yang naik, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Saat kami akan makan masakan yang sudah matang, tiba-tiba Thoyib kembali berbicara tak karuan, badannya kaku dan keras. Nafsu makanku langsung hilang. Kami segera bertindak agar Thoyib kembali sadar. Assalamualaikum, ini siapa? Tanya Rifan kepada Thoyib. Namun Thoyib tidak merespon sedikit pun pertanyaan dari Rifan. Dia tetap saja berbicara tanpa henti. Balikin. Apa yang dibalikin? Tanya si Rifan. Balikin. Hanya itu yang diucapkan Thoyib secara berulang-ulang. Tanpa pikir panjang, kami langsung membereskan semua peralatan dan segera turun. Kami bertiga menuntun Thoyib agar berjalan secepat mungkin, namun susah sekali. Gerakannya kaku seperti robot. Des, lo sanggup bawa carrier Thoyib gak? Tanya si Rifan. Dengan terpaksa aku mengangguk meskipun sebenarnya aku sendiri tidak yakin.
Fer, lo bawa tas gue. Tas Desi yang agak kecil biar gue yang bawa. Lanjut si Irfan. Lu mau ngapain? Tanya si Ferdi heran. Toyib gue gendong aja biar cepat. Jawab si Rifan yang sepertinya sudah tidak sabar ingin segera mengakhiri semua ini. Kami langsung bertukar carrier. Rifan membawa carrier kecilku di bagian depan sambil menggendong Toyib di punggungnya. Aku membawa carrier milik Toyib, sedangkan si Ferdi membawa kedua carrier di bagian depan dan belakang tubuhnya. Kami langsung berjalan secepat mungkin agar lekas sampai di bawah. Beberapa pendaki lain terlihat penasaran saat melihat kami dengan kondisi seperti ini. Hampir semua bertanya, "Kenapa?" saat berpapasan dengan kami. "Sakit, Bang," jawab kami. Entah kenapa kami sangat segan jika harus menjawab kerasukan. Kami takut jika jawaban tersebut akan berdampak buruk pada pendakian mereka. Rifan sepertinya sudah sangat kelelahan. Kulihat kakinya gemeteran saat menapaki jalur berbatu ini. Keringatnya mulai bercucuran lebih deras dari biasanya. "Van, sini biar carrier-nya gue aja yang bawa." Aku menawarkan diri. Rifan berhenti dan menoleh ke arahku dengan tatapan seolah tidak percaya. Kemudian dia tidak melepas carrier itu dan kembali menggendong si Toyib. "Berarti benar, dia memang sudah lelah," pikirku. "Sorry kalau gue jalannya rada ngebut. Gue pengen cepat-cepat mengakhiri keadaan buruk ini," ucapnya sedih. Terlihat dari matanya kalau dia ingin menangis. "Lu duluan aja, gak apa-apa, Van. Tolongin Toyib," ucap si Ferdi pelan. Ini adalah kondisi tersedih yang pernah aku rasakan selama mendaki gunung. Tak bisa kutahan lagi, air mata ini langsung menetes begitu saja. "Kalian hati-hati. Kalau sempet nanti gue balik lagi buat jemput kalian." "Iya, Van, lu juga hati-hati," jawab kami berdua. Rifan mulai berjalan lagi meninggalkan aku dan Ferdi yang masih berdiri mematung melepas kepergiannya. Kuraih carrier itu lalu menggendongnya di bagian depan tubuhku. Dan dengan perlahan kami mulai kembali berjalan meniti jalur bebatuan ini. Tidak jauh setelah kami melewati pintu rimba, kami berpapasan dengan Rifan. Dia berjalan dengan sangat tergesa-gesa. "Aman, Van?" tanyaku. "Aman. Kalian langsung aja ke warung, biar bisa istirahat. Carrier Toyib taruh aja di sini, Des. Ntar gue bawa," ucap si Rifan. "Emang lo mau kemana?" tanya si Ferdi. "Gue harus ke atas lagi, biar semuanya beres," ucap Rifan dengan mantap. Kami berdua langsung panik. "Ngapain? Nanti aja gue ceritanya. Udah, kalian gak usah khawatir," ucapnya lagi. "Gue temenin, Van," ucap si Ferdi. "Gak usah, Fer, biar gue aja. Lagian cuma nyampe Rawa Gayonggong doang kok." Rifan mencoba tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. "Kalau lo kenapa-napa, ntar gimana?" Ferdi ngotot. "Udah, lo gak usah bikin tambah ruwet deh. Percayain sama gue." Rifan di situ balik ngotot. Mau tidak mau akhirnya Ferdi mengalah, membiarkan Rifan kembali ke atas seorang diri. "Van, ini bawah." "Oke, thank you," ucapnya sambil berlalu. Aku memberikan sebotol air minum dan segudang doa yang aku ucap dalam hati. Semoga semuanya baik-baik saja. Pukul 2 siang akhirnya kami sampai di warung tempat kami istirahat kemarin sebelum memulai pendakian. Kulihat Toyib sedang duduk ditemani bapak penjaga warung. Sepertinya dia sudah tersadar. Meskipun dia masih melamun dengan tatapannya yang kosong. Dengan seringnya kami berinteraksi, lama-kelamaan kondisi Toyib pun berangsur membaik. Dia mampu merespon dengan baik setiap pertanyaan yang kami lontarkan padanya. Meskipun memang belum pulih 100%. "Rifan mana?" tanya si Toyib dengan polos. "Ke pos registrasi, ada yang ketinggalan," jawab si Ferdi berbohong. Alhamdulillah, pukul 3 sore,
Akhirnya Rifan kembali dengan diiringi sebuah senyuman dan sebungkus cilok yang dia pegang di tangan kirinya. Rasa resah dan gelisah yang sedari tadi mengganggu pikiran dan hati kami seketika langsung sirna begitu saja. Toy, udah waras lo, ucapnya sambil melahap cilok yang dia bawa. Apaan sih? Emang gue gila? Ucap Thoyib ketus. Cie, gitu aja ngambek. Rifan menggodanya. Kini kami bisa tertawa lepas tanpa beban. Singkat cerita, pukul 4 sore kami pun pulang ke Bandung. Di tengah perjalanan, Thoyib bertanya, Gue pingsan pas di mana sih? Rawa Gayonggong. Sambar si Rifan. Rawa Gayonggong itu sebelah mana? Tempat lo nemu cincin itu. Jawab si Rifan sambil tertawa. Aku pikir Rifan hanya bercanda. Kulihat jemari Thoyib sudah tidak memakai cincin itu lagi. Kemana cincin lu, Toy? Tanyaku ingin tahu. Seketika ekspresi Thoyib langsung berubah. Lain kali, kalau nemu apa-apa di gunung, jangan diambil, Toy. Bahaya. Apalagi barang-barang kayak gitu. Ucap si Rifan. Pantas saja. Selama kami di sana banyak sekali gangguan yang kami dapat. Akhirnya kini aku mengerti. Ternyata cincin yang kemarin Thoyib pakai itu bukan dari pamannya. Kalau saja cincin itu sampai terbawa ke rumah Thoyib, bisa-bisa nyawa Thoyib yang akan menjadi taruhannya. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan meninggalkan apapun selain jejak kaki. Jangan membunuh apapun selain waktu. Cerita ini selesai sampai di sini. Sekian dan terima kasih dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.